Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Firmansyah dari Pengembangan Masyarakat Islam semester 2 kelas A. Saya di sini belajar tentang filsafat umum yang diajarkan oleh bapak dosen saya, yakni Pak Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai yang berjudul Tuhan. Tokoh filsufnya itu adalah Aristoteles, yaitu yang berbunyi ketidakkemungkinan yang menjadi mungkin merupakan kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat melihat alangkah tidak terbatasnya kekuasaan Tuhan menciptakan bumi ini saja. Seharusnya kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar memang ada. Jadi kita itu percaya bahwa memang Tuhan itu ada di setiap manusia, di setiap bayi yang lahir pasti dia memiliki kepercayaannya masing-masing. Contohnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi seperti itu. Manusia diciptakan berbeda-beda dan manusia mempunyai Tuhan yang berbeda-beda. Jadi selanjutnya itu Tuhan adalah zat yang merupakan sumber dari semua yang ada dalam jagat raya ini. Tuhan menciptakan apapun dengan sebaik-baiknya, bahkan seadil-adilnya. Tuhan tak pilih kasih. Bahkan Tuhan selalu tahu kapasitas kemampuan seluruh umatnya. Jadi Tuhan itu memiliki menciptakan manusia yang berbeda-beda, dan manusia itu disamaratakan, tidak ada yang berkesinambungan atau tidak ada yang naik turun. Selanjutnya, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bukanlah sesuatu kebetulan saja. Tuhan menciptakan semua ini membutuhkan alasan menurut versinya. Pada masyarakat awam, biasanya terkadang kesenjangan pendapat tentang keberadaan Tuhan itu. Tetapi jika kita berpikir secara umum, keberadaan Tuhan itu tergantung kepada pribadi serta seseorang kepercayaannya. Karena ada sebagian orang ateis atau tidak percaya akan adanya Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang memiliki kepercayaan atau pemahaman yang berbeda dengan kita semua. Karena Tuhan tak butuh pembelaan seluruh umatnya. Tuhan butuh ketaatan umatnya. Di setiap agama, di setiap orang yang mempunyai kepercayaan, yakni Tuhan hanya membutuhkan itu ketaatannya dalam beribadah. Menurut Aristoteles, Tuhan berdiri sendiri, tidak dilahirkan, tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, dan bersifat abadi. Bersifat abadinya karena apa? Bersifat kekal dan tidak pernah mati. Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Benda menjadi bertujuan, tetapi bukan sebagian efisien cause, melainkan final cause. Artinya Tuhan tidak menggerakkan benda secara langsung seperti halnya memindahkan benda ke tempat yang berbeda, tetapi memberikan tujuan final atau arah akhirnya. Proses untuk mencapai final adalah masing-masing benda. Dengan demikian, bagaimanapun cara alam beserta isinya bergerak dan merealisasikan dirinya dengan tujuan, akhirnya tetap actus purus. Tuhan merupakan suatu zat yang murni, bukan zat yang diada-ada, tanpa adanya campur tangan orang lain ataupun siapapun. Tuhan Maha Pemberi dan Maha Pencipta. Tuhan tidak mencampuri urusan apapun, tapi Tuhanlah yang ikut mencampuri segala apapun yang terjadi dalam seseorang atau dalam umatnya. Jadi seperti itu menurut tokoh filsuf Aristoteles yang bertema itu Tuhan.
Jadi teman-teman semua itu apa ya? Kita ya percaya bahwa Tuhan itu ada walaupun kita diciptakan untuk saling merangkul, untuk saling berdamai, untuk saling gotong royong, tidak membedakan satu sama lain walaupun kepercayaan mereka berbeda-beda. Contoh kayak kita Islam, terus tetangga kita Buddha ataupun Kristen. Nah, setiap ada acara kita ya itu hari besar, hari raya Idul Fitri. Nah, sedangkan mereka yang Kristen hari kenaikan Isa Al-Masih ataupun hari Natal. Jadi kita saling menghargai saja satu sama lain. Tidak adanya pertengkaran, perdebatan. Seseorang mempunyai sifat yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Dan roda kehidupan pun mereka selalu berputar. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, selanjutnya saya ada yaitu yang keduanya bertemakan tentang manusia. Menurut tokoh yang seperti yang saya tadi bacakan, Aristoteles, yang bertema manusia. Sebagai manusia, kita pasti sedikit banyaknya hanya menemukan kegagalan dan ketidakpuasan dalam kehidupan kita. Kayak kita tidak merasa puas untuk membeli barang yang mewah, terus kita kejar terus untuk membelinya. Lalu kecuali bagi orang-orang yang suci, memang hanya mengkontribusikan seluruh kehidupannya di jalan Tuhan. Atau hanya orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam usahanya dan orang-orang yang kebetulan beruntung sajalah yang memang mendapat meraih cita-cita dan harapannya. Jadi buat kalian-kalian yang masih cita-citanya belum tercapai, ayo kita mari sama-sama berjuang. Nggak ada yang namanya kata gagal sebelum kita melakukan. Kesuksesan pasti ada, tapi kita tanpa sadari. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya, karena manusia terdapat raga yang indah, pikiran yang cemerlang, sifat dan karakter yang berbagai macam, lengkap dengan seluruh fungsinya. Jadi manusia itu mempunyai pola pikir yang sangat jenius, di luar kayak orang-orang bilang di luar nalar lah ya. Selanjutnya, manusia merupakan makhluk yang selalu melengkapi satu sama lain, saling merangkul, gotong royong, saling sapa. Contohnya seperti itu kawan. Manusia tak dapat hidup seorang diri. Memang benar manusia tidak dapat hidup sendiri. Tapi banyak yang bilang, gue bisa kok hidup sendiri. Tapi nyatanya mana? Mereka selalu membutuhkan orang lain. Jadi buat kalian, kalau berpikir saya pengen hidup sendiri tanpa membebani orang lain, itu salah. Justru kita membutuhkan orang lain buat apa? Buat rasa nyaman kita, buat rasa keindahan kita. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya menurut tokoh filsuf yang terkenal yaitu Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah hewan berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya, yang membicarakan berdasarkan akal pikirannya, yakni the animal, the reason. Manusia adalah hewan yang berpolitik, zoon politikon, atau political animal. Hewan yang berfamili atau hewan yang berkeluarga dan bermasyarakat, mempunyai kampung, halaman, dan negara. Dari yang saya pahami mengenai pernyataan Aristoteles tentang manusia dapat menyusun strategi untuk keberlangsungan hidupnya, baik sekarang maupun masa depan. Manusia dapat menyampaikan dan menyanggah pendapat manusia dalam berpolitik demi keuntungan yang didapat dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk yang selalu memiliki ikatan yang erat terhadap sesamanya. Manusia pula merupakan makhluk yang bermasyarakat, berbaur kepada sesama, tidak memandang kasta, tidak memandang kepercayaannya, dan memiliki tempat tinggal yang membutuhkan rasa nyaman, indah.
dan ketenangan dalam hidupnya, baik sekarang maupun masa depan. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Esai yang berjudul tentang manusia yang menurut tokoh filsuf yang tadi Aristoteles. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan satu lagi, yakni tentang pendidikan, ya, menurut tokoh filsuf John Dewey. Nah, jadi gini, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi toh nantinya juga ia menjadi istri yang balik lagi ke dapur? Hal-hal yang semacam itulah yang banyak orang dilontarkan oleh para orang tua kita. Pemikiran-pemikiran close minded semacam itulah yang hanya akan terus-menerus kualitas negara kita. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan tinggi-tinggi tidaklah penting. Baik laki-laki maupun perempuan, pendidikan sangatlah penting bagi saya. Mengapa demikian? Ya karena kaum Adam kedepannya akan menjadi kepala keluarga, yang dimana harus jadi panutan untuk anak dan istrinya. Untuk kaum Hawa juga pendidikan sangatlah penting karena apa? Yakni perempuanlah yang akan menjadi guru pertama untuk anak-anaknya. Jadi jangan berprasangka buruk. Buat apa sih anak perempuan tinggi sekolahnya tinggi bakal balik lagi ke dapur lah, bakal ngurus anak lah? Jangan salah, karena kaum Hawa itu dia yang akan membimbing anak-anaknya yang selayaknya seperti guru. Nah, selanjutnya, pendidikan bukan saja membentuk prestasi yang akademik yang bagus, pendidikan juga membentuk moral dan karakter setiap manusia. Tak ada guru yang mengajarkan hal buruk untuk anak didiknya. Pendidikan merupakan senjata terampuh yang dapat kamu pakai untuk mengubah dunia. Untuk mengubah apa? Untuk mengubah mindset yang ada di pikiran kita. Oh, kita kedepannya mau jadi apa nih? Oh, kita dari lulus ini mau kemana nih? Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, selanjutnya, bagaimana bisa mengubah dunia jika kita tidak mengemban pendidikan? Seminimalnya wajib belajar 12 tahun. Untuk warga negara Indonesia, pendidikan juga merupakan bekal kita untuk pandangan dunia yang kita miliki. Bagaimana cara menghadapi masalah merupakan hal yang kita serap dari proses pendidikan. Setiap manusia selalu memiliki ideologinya masing-masing. Nah, memiliki ideologinya masing-masing contohnya seperti apa? Kayak si A ideologinya ke politik, si B ideologinya ke agama, si C ideologinya ke kemasyarakatan. Ya, jadi setiap orang diciptakan itu memiliki ideologi yang berbeda-beda, tidak selalu sama. Karena apa? Sebab roda hidup terus berputar dan takdir pun tak selalu sama. Nah, selanjutnya, cara argumentasinya khas. Ya. Hal itu disebabkan proses pendidikan yang kita lalui. Nah, jadi menurut John Dewey itu filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikiran, intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Dapat kita pahami pertanyaan dari John Dewey? Ya kawan-kawan, ternyata pendidikan selain mengasah daya pikir, pendidikan juga membentuk emosi kita. Paham? Oke. Bagaimana cara kita berbicara santun ketika marah atau menghadapi masalah dengan tenang juga dapat diraih ketika kita mengikuti proses pendidikan. Jadi kayak seperti apa ya? Kita bila ada masalah, rata-rata hampir notabene manusia itu selalu emosi, tidak diredam. Yang selalu dibawa yang hanya di pikiran kita. Apa yang di pikiran kita langsunglah kita lontarkan ketika emosi atau ketika kita dalam bahaya. Jadi jangan gegabah lah ya, kalau orang-orang bilang mah jangan ceroboh gitu.
setiap ada masalah pasti di situ ada jalan keluar. Dengan cara apa? Dengan cara pola pikir kita, berpikir kita secara dramatis, kritis, dan inovasi. Jadi gitu sepertinya kawan-kawan ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih bila ada kata-kata yang salah dari saya Muhammad Tegar Firmansyah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.